Allahu Akbar. Kenapa begini? Kenapa begitu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yuk kita lanjut aja ya, sambil nunggu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Alhamdulillah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli, 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 faghfir lana ya Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ini sampai sekarang saya masih kutak-atik yang TikTok Aris Alwi. Karena ini masih belum tembus ini. Blank. Ya. Sebentar ya, kita usahakan dulu ya. What happened? I know you. Amin. Terima kasih Bunda Ani. Tapi udah pada masuk di sebelah ya. Wallahu akbar. Aya naon geraya. Karena kalau nggak nyala yang Aris Alwi ini, kasihan yang lain nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan banyak yang nanya belum live. Sebentar. Kalau yang udah tahu dengan Pondok Sehat Malomo atau Malomo Solusi itu pasti pindah. Masalahnya banyak yang nggak tahu nih. Aya naon ieu. Iya Bu, yang Aris Alwi Bu. Sebentar Bu Kayaknya saya harus matiin dulu deh. Ya, harus dinonaktifkan dulu. Di refresh dulu. Ya Ibu Lilawati, ya mohon maaf Ibu, ini saya masih berusaha Bu untuk menghidupkan kembali. Karena dari tadi, dari 10 menit yang lalu kita sudah mencoba, ya, malah blank, jadi nggak mau muncul. Pas diketik, siaran langsung itu nggak muncul.
Sampai keringetan saya ini. Subuh-subuh keringetan gara-gara TikTok. Allahu Akbar. Sabar ya. Ya, Bu Farida, benar. Yang Malomo lancar, bagus. Sebentar ya, sebentar. Ya, Aris Alwi yang bermasalah ini. Bukan Bu Sri, ini lagi error Ibu dari tadi ini. Dari sejak 10 menit yang lalu saya kotak-katik. Nggak mau dia. Sebentar. Sabar ya. Ini pasti ada masalah ini. Beginilah Bu konsekuensinya kalau tadi malam Bu, Ibu, Bapak-bapak semua ayahandaku, ceritanya di Bogor itu kemarin dari jam 11 sampai jam 1 tadi itu hujan gede banget. Ternyata pengaruh begitu. Hujannya gede banget. Nah, saya nggak tahu nih. I-check Sundan yang menyewak. Alhamdulillah. Sip. Baru masuk. Sudah Bu, nih. Munajat. (707) Oke, alhamdulillah. Kalau nggak diusahakan kayak gitu kasihan yang lain. Nah, baru masuk tuh. Silakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Di luar kendali saya, tiba-tiba account UST Aris Alwi itu blank. Nggak bisa masuk sehingga Bapak Ibu yang berlangganan di UST Aris Alwi itu terganggu. Nah, ini baru muncul. Namun yang sudah kenal lama tentunya sudah hafal sehingga dia menggunakan akun yang kedua yaitu Malomo Solusi Aset gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Kalau santri sih pasti udah tahu. Gak usah disuruh pindah, pasti udah tahu. Kalau udah santri. Masalahnya kan ini banyak jamaah kita juga. Yang di luar sana yang baru bergabung. Yang baru kenal. Ya tentunya mereka belum paham. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban semua santri-santriku semua jamaah-jamaahku semua. Dari ujung Aceh hingga Papua. Dari benua Asia, ya, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan sampai Amerika, ya. Ini Pak Abdul Razak udah masuk Amerika nih. Dari Timur Tengah juga Bahrain, apalagi tadi, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, ya udah masuk semua ya. Alhamdulillah. Iya Bu, mohon maaf Ibu untuk account UST Aris Alwi, mohon maaf tadi error sampai 15 menit tadi error. Ya. Baik, kita lanjutkan saja pembahasan kita hari ini. Ya Ibunda ya. Ini terkait dengan ada yang ingat Kak? Kemarin kita bahas apa? Al-Qur'an ya. Terkait dengan Al-Qur'an ya. Nah, iya huang ngaji tabe, manu bosi lade ya. Bosi lade onangnya jadi kayaknya wifi tadi itu bermasalah. Tapi kalau dibilang wifi, akun yang lain masih aktif. Ini hanya ya.
Nah, jadi ya Bunda, kemarin kita sudah membahas terkait dengan Al-Quran, ya. Dan kemarin juga di kajian rumah sakit Harapan Kita Jakarta, itu juga kuncinya di Al-Quran. Ya. Begitu mulianya Al-Quran. Begitu keramatnya Al-Quran. Ya. Begitu mukjizatnya Al-Quran. Ya, karena memang Al-Quran itu mukjizat. Ya, Al-Quran itu mukjizat kepada Rasulullah. Rasulullah tentunya kita mengikut sebagai umatnya. Begitu. Ya. Maka kalau ingin hidup kita terarah, kalau ingin hidup kita betul-betul dalam koridor, ya, maka jangan lepaskan Al-Quran. Jangan lepaskan Al-Quran. Ya. Ibu Aminah Bali udah masuk ya. Nah, ini santri kita udah lama banget ini. Udah 2 tahun lebih. Ya. Masya Allah. Nah, begitu Bunda ya. Saya sudah ngikutin Ustadz sekian bulan, sekian tahun. Tapi belum ada perubahan Ustadz. Kan banyak yang begitu ya. Ibu Hajamanti, Papua. Nah, saya cuma bilang begini. Ayo, siapa yang pasti ada yang berbicara demikian. Saya sudah ngikutin Ustadz sekian bulan, sekian tahun, tapi belum ada perubahan. Jawaban saya, koreksi Al-Quran. Ayo, jujur. Iya Ustadz, saya udah ngaji. Ya, saya akan nanya, berapa juz per malam? Ya, jawabannya pasti, saya udah Al-Waqiah, saya udah Yasin, saya udah Al-Muluk. Bukan itu jawabannya, Bu. Ya. Iya, Fang Haji Tati, tabe Fang, agak sene, bosi lempe iki, Bogor, sehingga gangguan. Tapi kalau untuk akun yang Malomo, itu bagus. Facebook juga bagus. Ya. 3 juz juga itu udah mantap, Ibu. 3 juz itu udah mantap. Ya. Itu 3 juz itu udah bagus itu. Kalau kelas-kelas yang baru, yang baru mengenal. Kecuali kalau misalnya memang udah sekian tahun, ya. Bu, di luar sana Ibu, Ayah, Bunda, mohon maaf. Di luar sana itu kelas-kelasnya one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Ya. Lah kita alhamdulillah sudah ada jamaah kita, santri kita yang udah 5 juz one day. One day, 5 juz. Ya. Itu sudah ada itu. Enggak. Nanti Bu, kalau misalnya kita mau hafalan, mau baca Al-Quran harus bersanad, nanti sampai mati kita Bu, enggak bakal bisa ngaji-ngaji. Karena kita terbelenggu dengan sanad. Ya. Orang yang sudah mengajarkan kita Al-Quran, guru-guru kita itu biasanya rata-rata sudah bersanad. Ya, jadi nggak usah takut. Jangan sampai gara-gara kita terlalu patuh terhadap hal-hal taklid seperti itu, malah membuat kita kaku, membuat kita nggak berjalan. Kan sudah saya bahas kemarin ya. Jangan sampai ada yang mengeluarkan statement begini ya. Saya nggak mau ngaji Ustadz, karena saya takut dosa.
Kenapa? Karena kalau saya ngaji salah itu dosa. Statementnya salah nggak? Statement akhir itu benar. Ngaji salah itu dosa. Tapi kalangan yang mana dulu? Ini yang harus kita luruskan. Ya, ini harus kita luruskan. Sama halnya dengan statement saya kemarin, ternyata itu hampir 1 juta penontonnya. Sholat aja dulu, ya. Nggak usah terlalu saklek ingin mengenal Tuhan baru sholat. Wah, ternyata itu potongan itu banyak yang bertentangan. Saya habis dihajar itu. Itu kalau dihitung-hitung 50-50% itu. Wah, ini Ustadz nggak bener ini. Wah, ngawur ini, segala macem lah. Menghina-hina dina saya. Saya nggak ada tanggapan. Nggak saya tanggepin. Biarin aja. Ya. Bagi saya ilmu itu bukan hanya sekedar kita menghina orang. Bahkan kalau kita menghina orang bukan ilmu. Itu kita pungut dosa orang-orang. Jadi ada statement saya mengatakan begini. Bukan nggak perlu kita kenal Tuhan, bukan. Kita wajib kenal Tuhan. Cuma kalau Anda sibuk ingin kenal Tuhan tapi nggak mau sholat, ini yang keliru. Ternyata itu yang diserang saya. Yang nyerang itu boleh jadi orang yang malas sholat. Begitu, sederhananya begitu. Kenapa? Karena dia sibuk cari Tuhan dulu. Setelah nanti ketemu Tuhan baru sholat. Pertanyaannya, apa wasilah kita mengenal Tuhan? Sederhana. Kan begitu. Ayo ibu jawab sekarang. Apa wasilah kita bisa kenal Tuhan selain dari syariat? Coba. Jangan sampai kita capek bicaranya ingin kenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Ya. Tapi syariat nggak dijalankan. Itu loh poinnya. Tapi ternyata banyak juga yang anti kalimat ini. Ya. Anti banget kalimat ini. Ya sehingga saya juga nggak bisa maksa. Silakan aja. Anda mau mencap saya sebagai ustadz ngedabrus lah, ustadz asal ngomong lah, ustadz nggak bener lah, ustadz keliru lah, ustadz apalah. Itu banyak itu. Itu ratusan itu yang komen. Karena yang lihat hampir jutaan itu. Potongan-potongan kemarin itu. Kan ceritanya kan ada yang bertanya. Ya bagaimana Ustadz dengan bagaimana orang yang sholat tapi dia tidak mengenal Allah. Nah gitu loh. Jadi saya jawab begini. Kalau pertanyaannya seperti itu, Anda ingin sholat, tunggu mengenal Allah dulu, pertanyaannya dibalik sekarang. Bagaimana cara mengenal Allah? Begitu loh. Ya. Tentunya jawabannya sederhana. Kalau kita ingin kenal sama Allah, jalankan syariat dulu. Gitu. Dengan kita menjalankan syariat, disitulah jembatan untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ada episode, ada fase. Ada namanya syariat. Ada namanya tarekoh. Ada namanya hakikat. Setelah itu baru ma'rifat. Nggak bisa kita langsung lompat ke hakikat. Ada perjalanan. Sebelum kita perjalanan tentunya kita syariat dulu. Syariatnya apa? Inilah yang kita jalankan saat ini. Ya mohon maaf ya yang tidak sepaham sama saya. Ya silahkan saja. Tapi jangan mengeluarkan komentar sampah. Apalagi menjustifikasi hanya diri Anda yang benar. Ya. Ya benar. Itu di kitab Al-Hikam itu. Ya. Nah ini yang mohon maaf sekali ya. Banyak sekali yang dengan kalimat seperti ini kok saya malah dibully gitu loh. Wah ini ya Allah ya Robbi. Saya hanya ingin meluruskan pemahaman kita bahwa ingin mengenal Tuhan itu harus ada jalan.
Ya, itulah namanya syariat. Setelah kita bersyariat, baru kita memperdalam lagi untuk mengenal Tuhan. Itulah namanya tarekoh. Begitu. Jangan sampai Anda bertarekoh tapi enggak bersyariat. Repot urusan. Ya, ini yang banyak keliru. Ya. Ini yang banyak keliru nih. Sehingga apa yang terjadi? Ya, bicara tarekoh mantap. Tapi mohon maaf, enggak pernah ngaji. Bicara tarekoh mantap, tapi enggak pernah sholat. Lagi mana ceritanya? Allahu Akbar. Kan sudah saya jelasin kemarin ya, perumpamaan ada mutiara di tengah lautan. Ya, mutiara itu adalah disitulah makrifat. Kita ingin mendapatkan makrifat itu. Tapi kita lupa. Dengan gagah beraninya kita lompat, renang, sementara itu di tengah lautan. Sanggup nggak kira-kira? Nah, itu perumpamaannya. Maka hadirlah namanya syariat. Apa syariat itu? Itulah alat. Ada perahu, ada speedboat. Kalau di kampung kami itu di Jambi itu ada namanya pompong. Ada ketinting. Nah, itu yang paling utama itu. Kenapa? Itu syariat. Karena kalau misalnya Anda langsung terjun, berenang dengan PD-nya, yang ada mati. Kalau enggak oleng, alias gelo. Nah, mamali-mali, ini nasa ngogi eh. Napi mega to maling. Nah betul nih sarafa nasa ngogi eh. Ah, ya, saya masih ingat banget tuh yang kalimatnya nggak sopan banget itu. Ya. Kalau nggak sependapat, ya udah nggak usah ikutin. Kan begitu. Ya Bang Haji, coba gare, tita gare. Mega tuh tono betul sarafa, barak dena tuju jalan nah. Banyak orang error, kenapa? Karena nggak lurus jalannya. Dia langsung ingin mendapatkan Allah, tapi dia tidak bersyariat. Apa yang terjadi? Nih, miring. Miring. Nah, gitu. Maka dari itu, bagi saudara-saudaraku yang ingin mengenal Tuhan, yang ingin mengenal Allah, ayo, syariat dulu dijalankan. Gitu. Syariat dijalankan dulu. Oh, akhirnya nanya, Ustadz, apa itu sholat? Kalau Anda mengatakan bertanya, apa itu sholat, berarti Anda nggak pernah ngaji. Selesai kan? Gitu. Sementara ngaji itu adalah syariat. Ah. Maaf Bu, mohon maaf. Coba lihat sekeliling kita. Ya, di sini di kampung saya ini, di Cigombong ini, ada bekas santri, itu dia pakai, apa namanya, pelepah daun pisang, dibikin kayak AK-47. Ya. Pak Nurdin, lebih baik nggak usah komentar Pak, daripada Bapak cuma ngambil dosa saya Pak. Di sini nggak ada, kita nggak ada iming-iming paus di sini Pak, nggak ada iming-iming gift. Ini adalah ruangan mulia Pak. Mending Bapak nggak usah ikut Pak. Ya. Jadi ngambil pelepah pisang itu dijadikan AK-47. Setiap hari keliling, dia bilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Coba, itu udah konslet itu. Kenapa konslet? Karena tadi dia langsung ingin makrifat, tapi nggak ada proses syariatnya. Ah, gitu ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, oleh karenanya saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Biarin aja Ibu Marwiati, udah saya bilang, ya.
Ya, ini ruangan munajat gedor pintu langit, bukan ruangan gift. Makanya saya nggak pernah minta gift. Ya, tapi Anda kasih saya terima. Tapi bukan berarti itu tujuan utamanya, bukan. Ya, kita nggak nyari. Ya, ya. Ya, saya paham Pak Nurdin. Ya, Bapak sedang menguji kesabaran saya. Ya, silahkan aja. Ya. Nah, begitu ya. Jadi mari sama-sama kita dekatkan diri kita ke Al-Quran. Mari sama-sama kita rajin-rajin baca Al-Quran. Agar hidup kita terarah. Kenapa? Al-Quran itu hudan. Petunjuk. Untuk siapa? Untuk yang beriman, yang bertakwa. Kan begitu. Lantas bagaimana yang tidak bertakwa? Maka bertakwalah. Kan begitu sederhananya jawabannya. Ya. Jawabannya sederhana kok. Sederhana jawabannya. Kalau ada yang bertanya apa itu sholat, ya itu bukan pertanyaan, itu ngetes. Ya. Kecuali Anda seorang non-muslim. Ya baru. Tapi kalau Anda muslim, bertanya di ruangan ini apa itu sholat, itu ngetes namanya. Ya. 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 Nah begitu ya. Kalau ditanya lagi bagaimana caranya kita mau mengaji kalau misalnya kita nggak bisa ngaji, Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan kemarin di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Ya, apa yang saya sampaikan saat ini sudah canggih, sudah mantep, nggak ada alasan lagi kita nggak mau baca Al-Quran. Ya, nggak ada alasan lagi. Tinggal Bapak Ibu lihat ya program-program yang sudah bertebaran di TikTok, bertebaran di YouTube, di Facebook itu. Bagaimana cara membaca Al-Quran itu udah ada semua. Nah kalau gitu kita belajar di medsos. Ya ini kan dasar, nggak jadi masalah. Ya. Toh juga yang disampaikan bukan salah. Ya. Ya. Saya nggak memblokir Pak Nurdin. Tenang aja Pak. Saya tahu Bapak sedang menguji saya. Ya. Saya tahu Bapak orang baik. Ya. Bapak hanya ngetes. Dan terima kasih sudah mau bergabung di ruangan munajat gedor pintu langit. Ruangan kami ini ayahanda mohon maaf sudah berjalan hampir 3 tahun dan alhamdulillah sudah banyak ribuan sudah santri-santri kita, jamaah kita yang mengikuti, yang mendapatkan hasil, Masya Allah. Bahkan udah tersebar di puluhan negara. Nah begitu ayahanda Pak Nurdin ya. Ini apalagi ada Caniagonya. Caniago itu marga atau gelar nama yang terhormat. Maka itu saya hormat sama Anda. Ya. Nah, begitu ya, saudara-saudaraku ya. Jadi nggak ada lagi alasan tidak mau ngaji. Ya. Kalau seandainya alasannya, apalagi maaf ya, kalau alasannya kayak tadi, ya, saya nggak mau ngaji karena saya takut dosa. Agak repot itu. Mungkin sampai mati Anda tidak akan bisa ngaji. Kenapa? Karena yang namanya kita belajar pasti salah. Ya, tidak ada orang belajar langsung pinter, nggak ada. Pasti proses. Bapak Ibu belajar naik sepeda dulu, dengkul saya itu berdarah-darah baru bisa lancar naik sepeda. Ya, naik motor berapa kali? Ya, tragedi baru lancar naik motor. Ya, naik mobil alhamdulillah. Ya, beberapa kali itu jantung diuji spot jantung kita. Ya, itu adalah proses. Ya, proses itu. Sehingga mohon maaf, ya, segala sesuatunya butuh proses. Begitupun membaca Al-Quran, mengaji, ya, tilawatil Quran, qiraatil Quran itu pasti butuh proses. Ya. Nah, dari proses ini, bagaimana kalau salah? Apakah kita dosa?
tentunya yang namanya kita tidak tahu itu nggak berdosa. Yang berdosa itu kalau kita sudah tahu hukum bacaannya demikian, tapi kita sengaja, itu yang berdosa. Nah, begitu. Jadi ada prosesnya. Nggak serta-merta langsung kita hebat. Ya, pasti ada proses. Nah, maka dari itu yuk kita buang-buang tuh. Ya. Dibuang itu yang membuat kita takut, yang membuat kita nggak mau. Kenapa? Kalau Anda takut, kalau Anda nggak mau, kalau Anda alasan terus sehingga nggak mau baca Al-Quran, maka Anda akan meninggalkan Al-Quran. Nah, kalau Anda meninggalkan Al-Quran, berarti satu syariat yang Anda tinggalkan. Kan gitu. Sederhana ya. Ya. Butuh proses Ibu Leni. Butuh proses. Ya. Kalau misalnya, aduh Pak Ustadz, tapi saya udah ngaji Ustadz, tiba-tiba saya ditegur, dimarahin, salah, dosa. Yang negurnya yang salah. Ya, yang negurnya yang salah, bukan Anda yang salah, yang negurnya yang salah. Harusnya ketika kita melihat saudara kita yang baru belajar, tidak boleh kita langsung menyalahkan. Ya. Terima kasih Ayahanda, Pak Nurdin Caniago. Terima kasih. Sehat selalu Ayahanda ya. Ya. Prosesnya itu. Nah, maka dari itu kan sekarang banyak tuh. Maaf, banyak sekarang tuh yang ngaji aliba, tahsin, harus pakai sin, shin, sa, so. Kan gitu ya. Jangan sampai nenek-nenek usia 80 tahun belajar ngaji, ya, giginya udah habis di depan, dipaksa untuk nyebutin sin. Ya repot urusan Ibu. Ya repot itu. Nah maka dari itu, jadilah guru yang bijak. Ya kan Bu Sunarsi ya? Nah sekarang ini kan santri kita kan ada nih nenek-nenek nih, yang udah 80, 70. Ya, ayo sekarang kita belajar. Ya, babi bubar masihlah selamat. Tati tupat coba masih selamat. Tapi coba tati subar coba mana bisa? Orang gigi udah nggak ada, yang ada tati susah, tati susah. Nah kan begitu. Nah inilah fungsinya guru harus bijak. Jangan gampangnya, jangan terlalu gampang menyalahkan orang, apalagi orang tua. Ya, dengan mereka mau membaca Al-Quran saja itu udah kita bersyukur. Ya, jangan sampai kita saklek. Wah, hukum bacaannya begini Ustadz. Iya betul. Itu berarah kepada saya yang masih sempurna, gigi masih utuh. Itu boleh ditegur. Tapi kalau nenek-nenek yang mana bisa kita tegur? Ya. Tapi cara na capuni sina. Ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu kita. Coba sekarang nenek-nenek yang 80 tahun. Mana bisa begitu? Yang ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa? Karena rongganya itu udah nggak bisa. Sementara makharijal huruf itu tergantung pada rongga gigi kita. Ya, yang ada ngambek, yang ada dene magelini, dene lo mengaji. Ya. Ai nasa cerita ruka nasa lanu. Wajib besi sing mengaji. Ah, siapa yang dosa? Anda yang dosa sebagai guru. Ya. Ya. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih Ayahanda, Pak Nurdin Caniago. Masya Allah. Ya, syukron, barakallah. Sehat selalu Ayahanda, diberikan kesehatan panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan. Dan insya Allah terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Amin. Ya. Iya kan Bu Marwiati ya, nenek itu suaranya merojol.
Ya apalagi maaf ya, ngapunten Ki, ngapunten. Ini khusus untuk orang Jawi toh. Ya. Kalau orang Jawa itu ngaji itu logatnya beda. Ya. Walam dolin. Nah, ini bukan ngeledek ya, bukan ngeledek, tapi ini dialek. Ya. Sama halnya dengan orang Sulawesi kalau ngaji, ya. Ya. Nggak usah ngaji deh, sebut insya Allah aja, sok. Coba sekarang, kita orang Bugis bilang insya Allah. Ya. Susah nyebutnya insya Allah, pasti insya Allah. Ya. Nyebut ustaz sekarang, ustaz. Yang benar ustaz. Coba sebut sekarang ustaz. Susah. Yang bisa nyebutnya gak? Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Nah, di situ saja. Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, Masya Allah, Barakallah. Nah, inilah fungsinya kita belajar, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Nah, maka dari itu, ya, inilah fungsi kita ngaji, inilah fungsi kita belajar, inilah fungsi kita sering-sering ikut tolabul ilmi. Ya. Karena kalau enggak nanti kita terlalu gampang nyalahin orang. Inilah fungsinya kita terlalu mudah merasa paling hebat. Padahal bukan kita hebat. Cantik. Ya, nanti nak sebentar nak ya, sayangnya. Ya, di situ dulu nak ya, ayah lagi kerja dulu sayangnya. Ya. Ya. Ya, coba siapa orang Jawa medok Jawa nih? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mending kalau alamin, kadang ngalamin. Nah, ini maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf, bukan kita ngeledek, bukan. Tapi beginilah, ya, beginilah kondisi negara kita, ya, ya. Ketemu lagi dengan orang Banjar, mana orang Banjar nih? Ini bukan ngeledek nih, bukan apa namanya, mencaci, bukan. Kita belajar. Orang Banjar itu kalau ngaji antara zai jai itu susah nyebutnya. Nur Habibah. Ikam orang Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Tuh. Yuk, mau kemana? Hendak ngambil ijazah. Ijazah kemana kah? Ke guru? Ijazah apa ijazah? Oh, ijazah. Gitu. Begitu. Sama orang Bugis. Pak Ustaz, mau kemana Ki? Nah, itulah hebatnya Islam. Itulah luar biasanya Islam. Ya. Dari semua kalangan bisa diambil semua. Kebayang nggak kira-kira kalau kita sholat make bahasa masing-masing, repot urusan. Maka dari itu wajib hukumnya kita menggunakan bahasa satu, itulah bahasa Arab. Nah, Allahu Akbar bahasa Arab. Masuk lagi bahasa Bugis, fuaku marajai. Masuk lagi bahasa Padang, Allah nanggadang. Masuk lagi bahasa Jawa, Gusti Allah. Ya. Masuk lagi bahasa Sunda, Allah. Apa? bahasa Betawi, Allah gede banget. Begitu ya. Allahu Akbar. Ini masih cukup menarik ya bahasan kita ya. Cuma karena sudah habis waktu, mari kita berdoa, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ya, ya kita berdoa sekarang ya. Nanti Ibu kalau mau bertanya nanti ya, Lan, siapa Lan? L-A-N nih ya, nanti ya. Ya. Allah anu agungnya, Sundanya. Ya.
Yang baru mau ikut kemarin ada berapa puluhan orang kemarin mau ikut ruqyah, yuk silahkan siapkan air putih ya, kita sama-sama berdoa ya. Bukan Aris yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, kita hanya berikhtiar ya, kita hanya berikhtiar ya. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana yang kemarin? Yang dari NTT, dari Kupang. Ayo, siapkan air Pak ya, nanti kasih anaknya. Ya, kemudian dari Papua mana? Kemarin ketemu nih. Ya. Dari Sulawesi. Ingat, ruqyah. Kalimat-kalimat tauhid yang kita panggil. Ya Allah, ya Syafi, ya Syafi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azim bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha wa'fu anhum. Khususan ila ruhi man ajazani Kiai Haji Imam Samsuddin, Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, wa Ustazuna Abah Guru Sekumpul, wa Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi, jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo. Ini saya sendiri menggunakan air botol besar ini. Ya. Dua hari ini kondisi saya sedang ngedrop Ibu sebenarnya. Tensi saya itu hanya 100, makanya lemes banget. Yuk. Siapkan air ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatis syifa. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit mereka semua, saudara-saudara kami semua ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Penyakit apapun ya Allah, Engkau angkat semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah kami mohon ya Allah, dengan karamah Hizbul Yamani ini ya Allah, Engkau angkat seluruh penyakit saudara-saudara kami semua ya Allah. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswasi atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqil khadir wal yasubaki kahiji mahijin kahakaji mahjuji marmahjuji marjuki ayyin jajrin wa bihaqqi hamu in hajin ajirin jasim mahmajuni wa nuhu atasamtu bika misal jin wal jiz wa hamazatis sayatin wa asbahu wa adubika min kulli bala wa kidan baki ayyin najin darasin wa narusin baki ahyan sarahian baki azam dakal jalilah ya Allah ya Allah ya Allah ifid min jamil bala wal afa wa baki Isa Musa baki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wala nihayata wa atasamtu bika misal jin wa bisri kiratis sagid fastajib du'a ya ghathal mustagithin agithna ya man laisa kamisli syai'un wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir iya saya skunu riha fayat wa narwakid ala zahri wa lahu masakana fil laili wan nahar sabil
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani walladzi khalaqani wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa idqa bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika, semuanya tanpa terkecuali. Min syarri wajhil sun wal junil bars wal jisam. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'ata khasyan mutasaddim wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadatu rahman. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal minal abdi zalili asiyan ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu tsumma innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhum innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu. Allahumma dafa'ni kul hamma ghammin kama tashabaki la ilaha illa anta fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Hunazilan mutafarikatan minal tilkad diyar hunazilan mutafarikatan minal tilkad diyar hunazilan mutafarikatan minal tilkad diyar. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sesi ketiga kita minta kepada Allah agak kunang-kunang saya. Yuk, yang banyak hutang, yang ekonominya terpuruk, ya, yang sedang galau, pinjol, ya, apapun itu namanya, pinjol, riba, bangke. Ingat, Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi kekayaan, bukan hanya sekedar kaya, tapi Allah juga maha pemberi kekayaan. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah sampai atau masih kita sekedar teriak? Ya, sampaikan ke Allah. Doa kita sampaikan ke Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni, Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal katsal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dan wa qahri rijal. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk, hafalin itu. Ya, sering-sering baca. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ya, itu tuh rezeki Allah itu enggak pernah habis-habisnya. Maka dari itu, yuk santri semua, ini khusus santri. Wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahhila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhuma kana yugni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Yuk. Fi nafsi Yaqub qadaha. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
Atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua ya Allah keberkahan hidup ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makharaja ya Allah. Ya Allah, kebesaran, keesaanmu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah. Limpahkanlah anugerah, kekayaan, kaya harta, kaya iman, kaya ilmu, kaya hati ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Berikanlah kami rezeki mengalir bagikan air Zam-Zam yang tidak akan pernah habis-habisnya ya Allah. Datangkanlah, hadirkanlah keturunan anak jodoh. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang tidak akan pernah habis-habisnya bagikan air Zam-Zam ya Allah. Ya Allah, kebesaran keesanmu ya Allah. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Segala puji bagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. 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 Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Tunaikanlah hajat kami ya Allah. Khususon hajati. Khususon hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya, barakallah. Ini jam segini saya kedatangan tamu dari Cirebon. Salah satu santri kita. Itu baru nyampe itu. Saya suruh istirahat di sebelah. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Pondok Syed Malomo silahkan. Malam-malam juga nggak apa-apa, cuma nggak bisa saya layani. Karena saya tidur kalau malam. Nanti pagi baru saya layani. Ya, silahkan istirahat. Ya, begitu ya. Silahkan istirahat. Ya. Kita ada siapkan 2 rumah bagi yang ingin istirahat di sebelah. Cuma fasilitasnya ya ala kadarnya. Bukan fasilitas hotel, bukan. Tapi yang penting bisa tidur. Nanti pagi setelah jantung al-Waqiah baru kita ngobrol gitu ya. Karena kalau malam ayah bunda mohon maaf, saya nggak bisa layani. Karena saya juga harus menjaga kesehatan sehingga jam 12 bisa bangun. Karena kalau saya layani malam-malam agak repot. Jam 12-nya udah nggak bisa. Ya, begitu ya. Sehat semuanya ya bunda ya. Ya, sehat semuanya. Dan kepada ya bunda semua, saya update informasi terkait ya dengan kurban ya. Alhamdulillah kemarin nambah lagi 2 orang. Berarti sudah ada 19 orang tarbiyah kurban kambing yang 500.000 ya. Kalau untuk sapi sudah ada 1, 7 orang sudah komplit. Tinggal kita buka yang sapi kedua. Silahkan yang ada niat. Nanti pembayarannya paling telat sekitar awal Zulhijjah ya.
Masih ada waktu sekitar 15 hari lagi ya bagi yang mau ya. Ya, sapi kedua udah kita buka nih. Kita menanti 7 orang untuk sapi kedua ya. Kalau untuk sapi pertama udah komplit ya. Kemudian untuk tarbiyah sapi itu 2 juta baru 1 orang. Nanti mohon izin Ibu ya. Kalau Ibu Mania ya. Kalau seandainya nanti ternyata tarbiyah sapinya hanya 1 orang kan nggak mungkin. Berarti kita larikan ke kambing ya. Begitu paling nanti ya. Ya, Ibu Samina nggak apa-apa Bu. Ini kami sampaikan hanya kepada yang bermampu dan yang berminat. Ini bukan paksaan ya, bukan kewajiban, bukan. Yang kewajiban adalah Ibu rajin tahajud, Ibu rajin tilawah, Ibu rajin sedekah, itu wajib. Kalau kurban bukan. Ya, ini bagi yang mampu saja ya. Nah, begitu ya. Syukran barakallah, terima kasih ya. Sampai ketemu di 5.15 Jantung Al-Waqiah. Insyaallah diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, dan insyaallah terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kewajiban Bu, bukan. Ini hanya bagi yang mampu untuk kurban. Yang wajib itu adalah Ibu wajib ngaji, Ibu wajib menunaikan TTS. Nah, itu baru wajib itu. Kalau saya sebagai santri, perkara nanti apa ini? Ya, perkara nanti baru dapat selembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, itu beda lagi urusannya. Yang penting ngaji dulu. Ya. Ibu Saki masih lama Ibu, masih lama. Ya. Ya. Ibu Sunarsi, ya silahkan Bu. Kalau belum mampu full, minimal tarbiyah dulu Bu. Ya, nanti tarbiyah itu kan sama halnya kita sudah belajar itu. Namanya juga tarbiyah belajar, ya. Tarbiyah aja. Ya proses bukunya Bu ya bukan perkara gampang bikin buku itu Bu. Ya tentunya kan harus jelas, harus akurat. Ya jadi buku kita ini bukan oret-oretan doang, bukan. Tapi diteliti dulu Bu. Ada metodologinya seperti apa gitu ya. Ya sabar Bu, ya. Ya. Yuk banyakin istighfar ya. Barakallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak apa-apa Bu Anjar, nggak apa-apa. Niatin aja tahun depan. Walah, ini nggak bisa lagi. Wah. Allahu Akbar. Ini harus dibuka ini. Treble ini.